Yuk, kita ulas. Ya, saya mengatakan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita kan tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasi bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak? Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Aturan itu bisa berubah dengan demikian cepat dan ini sangat berdekatan dengan momentum pilkada. Beda persoalan kalau misalnya ini diputuskan jauh-jauh hari atau sudah dibahas dengan sedemikian rupa. Tapi kan tidak ada. 4 hari persidangan muncul hasilnya, lalu kemudian muncul di tengah publik, di tengah wacana ada kekuatan kekuasaan tertentu yang selama sekian bulan terakhir ini mengalami fenomena kecenderungan untuk mendorong keluarganya menjadi pejabat publik. Menyangkut keberlakuan syarat usia sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E. Jadi syarat usia itu menurut Undang-Undang Pilkada kita itu adalah untuk gubernur atau wakil gubernur dan juga bupati wali kota dan wakilnya. Gubernur itu 30 tahun. Nah, kalau bupati wali kota dan wakilnya 25 tahun. Jadi sudah dipatok di dalam Undang-Undang Pilkada kita. KPU itu sebagai pelaksana teknis. KPU kemudian menerbitkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Sebenarnya peraturan KPU ini terkait syarat usia itu merupakan aturan yang sama yang juga sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, KPU ini mengatur lebih detail karena persyaratan di Undang-Undang Pilkada itu disebut calon gubernur atau wakil gubernur itu berusia minimal 30 tahun titik gitu ya. Nah, oleh KPU karena tahapan pencalonan itu kan terkait dengan administrasi dan teknis pelaksanaan. KPU kemudian mengatur lebih lanjut bahwa syarat usia itu adalah diberlakukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu kalau di 2024 ilustrasinya 22 September 2024 KPU menjadwalkan penetapan pasangan calon. Maka kalau dia mau maju di Pilkada 2024, maka KPU mengatur itu usianya pada 22 September harus 30 tahun kalau dia maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Nah, Mahkamah Agung kemudian kan menerima pengujian pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan KPU. Tugasnya Mahkamah Agung adalah menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Jadi dia harus menilai apakah peraturan KPU bertentangan dengan undang-undang pilkada atau tidak. Nah, kalau kita baca pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang hanya 4 halaman itu, Mahkamah Agung tidak menilai soal peraturan KPU ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi justru Mahkamah Agung mengilustrasikannya dengan Undang-Undang Dasar. Jadi melompat begitu ya, dengan mengatakan bahwa seharusnya perhitungan usia itu adalah pada saat menjabat, bukan pada saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah, persoalannya kemudian Mahkamah Agung mengubah syarat usia itu dihitung ketika pengucapan pelantikan atau saat pelantikan. Nah, persoalannya Mas Reza adalah tidak ada kejelasan kapan tanggal pelantikan. Karena di dalam peraturan KPU tentang tahapan jadwal pilkada, KPU itu hanya mengatur tugas KPU itu sampai pada pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih gitu ya.
selama ini pelantikan itu diserahkan kepada jadwal yang diatur oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Nah, di sini yang pertama permasalahan atau kemudian logika yang boleh disebut ugal-ugalan ya, adalah pengujian peraturan KPU sama sekali tidak menilai apakah peraturan KPU itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Artinya dia tidak menilai sama sekali peraturan KPU ini bertentangan dengan undang-undang pilkada atau tidak, tapi justru langsung mengilustrasikan dengan undang-undang dasar yang menyebut kalau di undang-undang dasar kita pasal 6 ayat 2, usia calon presiden wakil presiden itu syarat untuk menjadi presiden wakil presiden, bukan syarat untuk calon gitu ya. Jadi Mahkamah Agung memaknai artinya usia itu harus saat usia dilantik. Jadi di sini saja logikanya ugal-ugalan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah ini justru tidak mengatasi ketidakpastian atau ketidakadilan yang didalilkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Karena kenapa? Karena kalau basisnya pelantikan, pertanyaannya jadwal pelantikannya kapan? Tidak ada sampai hari ini. Lalu KPU kalau ingin menerima pendaftaran, rujukannya apa begitu ya? Untuk mengukur seseorang itu sudah 30 tahun atau tidak. Nah, disinilah problem dari rasio desidendi atau argumentasi putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Selain juga kalau kita lihat ya, dari sisi rasionalitas atau relevansi pelaksanaan, putusan Mahkamah Agung ini tentu kita hormati. Bagaimanapun ini upaya yang harus ditempuh kalau seseorang ingin menguji atau pihak ingin menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Tapi dia punya problem karena peraturan ini, putusan ini tidak menguji sama sekali